Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa'adal muhafidina ala salati ajran adiman wa'adda lahum fil jinani na'iman muqiman wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh imamul muttaqin wa qaidul ghurril muhajjalin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna salata hiya amutu dinina wa qiwamuhu fala dina liman la salata lah wala hadda fil islami liman taraka shalah. Iqamatu sholati imanun wa idha'atuha kufrun man hafadha 'alaiha kanat lahu nurun fi qalbihi wa wajhihi wa qabrihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan tetap dalam keadaan beragama Islam. Ketahuilah bahwa salat adalah tiang dan pondasi agama Islam. Maka tidak sempurna agama seorang jika ia tidak melakukan salat. Dan tidak sempurna pula keislaman seseorang jika ia tidak mendirikan atau melakukan salat. Karena mendirikan salat adalah bukti keimanan dan meninggalkannya adalah bukti kekafiran. Siapapun yang menjaga salatnya baik-baik, maka ia akan diberi cahaya pada wajahnya, hatinya, kuburnya, dan mahsyarnya. Di hari kiamat kelak ia akan selamat dan akan dikumpulkan bersama orang-orang yang diberi karunia Allah, yaitu para nabi dan para siddiq. Sebaliknya, siapapun yang tidak menjaga sholatnya baik-baik, maka ia tidak akan diberi cahaya dan keselamatan di hari kiamat. Dan ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman, Qarun, dan Ubay ibnu Khalaf di padang mahsyar. Jagalah baik-baik waktu sholatmu, dirikanlah sholat Jum'ah dan jamaah, dan janganlah meninggalkannya agar kamu tidak binasa. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka datang setelah mereka orang-orang yang meninggalkan sholat dan mengikuti bujuk rayu syahwat, maka mereka akan mendapatkan kerugian yang luar biasa. Quran Surat Maryam ayat 59. Siapapun yang meninggalkan sholat atau meremehkannya dan ia tidak bertaubat sebelum matinya, maka ia akan mendapat kerugian yang sangat besar di dunia dan akhirat. Abdullah ibnu Mas'ud berkata, yang dimaksud dengan al-ghayya adalah sebuah lembah di dalam neraka Jahannam yang sangat jauh dasarnya, sangat buruk jenis makanannya. Barang siapa yang menjaga sholatnya baik-baik, maka bersyukurlah atas karunia dan petunjuk Allah kepadanya. Hendaknya ia minta diberi kesempatan untuk menjaga sholatnya baik-baik. Dan barang siapa yang tidak menjaga sholatnya baik-baik, hendaknya ia segera bertaubat dan mohon ampun kepada Allah sebelum hatinya sesat dan menjadi orang-orang yang binasa.
Dan barang siapa yang tidak menjaga sholatnya baik-baik, hendaknya ia segera bertaubat dan mohon ampun kepada Allah sebelum hatinya sesat dan menjadi orang-orang yang binasa. Adapun arti menjaga sholat baik-baik adalah memenuhi segala persyaratan, rukun, kewajiban dan sunnah-sunnahnya. Adapun di antara persyaratan sholat adalah bersuci dari hadas kecil dan besar. Karena sholat seseorang tidak sah jika salah satu persyaratannya tidak terpenuhi. Seperti yang disebutkan oleh sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La yakbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima sholat di antara kalian jika ia berhadas sampai setelah ia berwudu. Termasuk juga suci dari najis pada tempatnya, tubuhnya dan pakaiannya. Karena sholat seseorang tidak sah jika tempat, pakaian dan badannya ada najis yang diketahuinya. Karena sholat adalah pengabdian seorang hamba kepada Tuhannya. Maka sudah sepantasnya jika seorang hamba membersihkan badannya, tempatnya, dan pakaiannya dari najis ketika ia sedang menghadap Tuhannya. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah, Ya Bani Adam khudu zinatakum hinda kulli masjidin. Hai anak-anak Adam, perpakaianlah bagus-bagusnya, sebagus-bagusnya setiap kalian pergi ke masjid. Hai anak Adam, berpakaianlah sebagus-bagusnya setiap kalian pergi ke masjid. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Di antara persyaratan sholat adalah menutup aurat. Seorang yang melakukan sholat harus menutup auratnya dengan kain yang suci dan dapat menutupi kulit tubuhnya. Termasuk juga menghadap ke arah kiblat seperti yang disebutkan dalam firman Allah. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satra. Dari mana saja engkau keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan dimanapun kalian berada, maka hadapkanlah wajah-wajah kalian ke arah sana. Quran Surat Al-Baqarah ayat 150. Menghadap ke arah kiblat merupakan alat nomor 1 seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Karena mereka disuruh menghadap satu arah yang sama. Perintah menghadap arah kiblat yang sama merupakan bukti bahwa seluruh umat Islam mempunyai hati, niat, dan pandangan yang satu. Meskipun jarak antara yang satu saling berjauhan dan masing-masing umat mempunyai perbedaan dalam budaya, ekonomi, pengetahuan, dan adat istiadat. Selain itu, setiap muslim yang sholat menampilkan ketidakmampuannya di hadapan Allah yang Maha Kuasa, yaitu dengan mengucapkan kalimat takbir di awal sholatnya. Sikap itu adalah penampilan seorang yang menunjukkan kehinaannya di hadapan Allah dan ia mengagungkan Tuhannya. Seorang mengawali sholatnya dengan takbiratul ihram, kemudian membaca basmalah dan surat Al-Fatihah. Tidak sah salah sholat seorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Kemudian ia menundukkan punggungnya ketika rukuk sambil mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim sebanyak 3 kali. Kemudian ia bangkit dari rukuk seraya mengucapkan Syami Allahu liman hamidah. Kemudian ia sujud dengan khusyuk rendah diri sambil mengagungkan Tuhannya dengan ucapan Subhana Rabbiyal A'la sebanyak 3 kali. Kemudian ia bangkit dari sujud dengan penampilan yang hina sambil mengagungkan Tuhannya dengan ucapan Allahumma gfirli warhamni wahjiburni wahdini wa'afini warzuqni. Kemudian bangkit dari rakaat yang pertama untuk meneruskan rakaat-rakaat berikutnya. Di antara persyaratan sholat adalah tumak nina. Artinya bersikap tenang sejenak pada setiap kali melakukan rukun-rukun sholat. Seperti ketika rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud dan sebagainya.
Dan sholat seorang yang sah jika melakukannya tanpa tumak ninah. Dan sholat seseorang tidak sah jika melakukannya tanpa tumak ninah. Meskipun ia melakukan sholat 100 rakaat. Disebutkan bahwa ada seorang lelaki melakukan sholat di masa Nabi SAW tanpa tumak ninah. Sehingga dia disuruh mengulang sholatnya sekali lagi. Sholat yang dikerjakan tanpa tumak ninah atau yang mengerjakannya dengan malas, maka sholat itu biasa dilakukan oleh orang-orang yang munafikin. Di masa ini sudah banyak orang yang meninggalkan tumak ninah dalam sholatnya, terutama ketika berdiri dari ruku dan ketika duduk di antara dua sujud. Padahal Rasulullah SAW memperpanjang berdirinya ketika i'tidal dan duduknya di antara dua sujud sampai orang lain mengira bahwa beliau SAW lupa dalam sholatnya. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Hendaknya kalian selalu takut pada Allah. Hormatilah undang-undang Allah agar kalian beruntung dan taatilah perintah Allah dan Rasulnya agar kalian dirahmati. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju kepada amal-amal kebajikan yang mendatangkan pengampunan dari Tuhan kalian. Dan kepada amal-amal kebajikan yang membawa kalian ke dalam surga yang seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Imran ayat 133. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.